Pisang itu kalau dia sudah mulai muncul bintik-bintik hitam itu, maka dia akan mengeluarkan yang disebut dengan TNF. TNF itu tumor necrosis factor. Dia bisa membunuh atau mematikan sel kanker kalau dia udah mulai muncul patch hitamnya. Ada yang tahu ini nggak? Nah, ini kurma muda ya. Jadi saya tuh kadang-kadang ngeliat kayak begini tuh semakin kagum, semakin apa ya, semakin bersyukur gitu kan. Begitu banyak Allah kasih nikmat ke kita, ke dunia ini dan ke bumi ini gitu kan. Ada kurma warnanya kayak begini, ada kurma warnanya kayak begini, kan luar biasa gitu. Terus ada kurma lagi warnanya begini. Dan mereka ini kan beda-beda manfaat. Kematangan pada satu tumbuhan, sayuran atau buah itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi khasiatnya. Contoh, minta pisang satu aja. Jadi teman-teman sekalian, ini pisang. Pisang ini antara mengkelnya matang sama overripe. Overripe itu dia sudah matang yang banget, yang ada bercak-bercak hitam itu beda khasiat. Yang terbaiknya kalau bicara pisang misalkan pada pisang yang overripe ya, atau mungkin secara umum pisang, maka yang terbaik justru malah antioksidan, bahkan bahan pembunuh kankernya itu ada pada pisang yang sudah ada nokta patch hitam. Patch hitamnya itu sudah dia akan mengeluarkan satu bahan sebut dengan, coba saya lihatin, mudah-mudahan masih ada slide. Jadi nah ini dia. Jadi pisang itu kalau dia sudah mulai muncul bintik-bintik hitam itu, maka dia akan mengeluarkan yang disebut dengan TNF. TNF itu tumor necrosis factor. Dia bisa membunuh atau mematikan sel kanker kalau dia udah mulai muncul patch hitamnya, gitu kan? Dan pisang merupakan salah satu produk ciptaannya Allah atau produk Allah, gitu kan? Yang subhanallah dari mulai kulitnya sampai dagingnya penuh manfaat. Apa ada penjelasan tentang itu? Ada, mari kita lihat. Ini penjelasannya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, ini kan kalau guru sayur buat tuh kan dia apa namanya tongkatnya ini. Enggak lah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan yang Musa sapientum itu pisang. Musa sapientum itu pisang. Lihat. Di situ yang paling tinggi apa? Overripe. Overripe itu yang sudah matang banget, sudah matang sempurna. Ini enggak, belum overripe. Dia punya serotoninnya berapa? 170.000 ng gitu kan. Kedua yang tidak kalah banyak ada di angka 150.000. Letaknya di mana? Di kulit. Maka kalau Anda makan pisang, makan sama kulitnya. Udah pernah nyobain belum? Nanti dibikin smoothie campur kurma, enak. Wih serius, saya nggak bercanda. Di blender. Tapi jangan cari pisang kampung ya, pisang yang tumbuh alami. Jangan pisang yang dikasih pestisida lagi gitu loh. Pisang kampung tuh ya Anda tahu lah, sini kan banyak yang jual pisang. Yang nggak kinclong, nggak apa gitu loh. Ya bentuknya standar tradisional lah gitu kan. Nanti kalau Anda bikin, caranya jadi pagi-pagi itu bisa bikin bubur ayam pisang namanya. Isinya apa? Gak usah pakai ayam. Judulnya kan tadi kan alpukat tadi bubur ayam itu. Ala-ala kita kan. Biar tetap senang gitu kan. Tadi sarapan apa? Bubur ayam. Beli di mana? Bikin sendiri. Isinya apa? Alpukat, kurma, madu. Bubur ayamnya kita gitu kan, tanda kutip. Jadi gitu ya. Ambil nih Anda potong pisangnya, lalu Anda blender semua. Gak usah banyak-banyak makannya. Pagi-pagi gak usah banyak makan. Karena pisang juga karbonya tinggi. Dibikin smoothie, nanti kalau Anda mau blender boleh, atau dihancur-hancurin gitu kan. Nanti campur kurma sedikit, campur garam sedikit, udah kenyang sampai sore. Dan Anda akan bahagianya luar biasa. Kenapa bahagia? Karena beliau ini kan ada serotonin.
Udah jelas tadi kan? Dia serotonin. Usus kita kan tadi berkomunikasi via serotonin. Serotonin itu apa? Hormon. Gitu kan? Jadi mungkin zaman sekarang banyak orang, baik laki-laki atau perempuan, mood swing, baperan gara-gara kurang hormon bahagia. Anda bisa dapat hormon bahagia di sini. Kira-kira di gorengan ada nggak? Apa yang terjadi? Selesai dia makan nasi uduk, selesai dia makan gorengan, baru saja lampu hijau sebentar, tin-tin. Nah begitu karakter orang. Berhenti lampu merah kan? Lampu hijau habis itu kan? Tidak ada orang mau berhenti lampu merah lama-lama gitu loh. Sabarlah sebentar, kenapa harus klakson gitu loh. Kalau Anda yang pernah keluar negeri coba lihat. Di luar negeri itu klakson tuh jangan dipakai. Orang yang sering mengklakson itu tanda apa? Tanda orang yang tergesa-gesa. Nanti latihan ya. Kalau ada metro mini berhenti mendadak, jangan diklakson. Ucapkan astagfirullahaladzim. Latihan mendidik hati namanya itu kan. Sudah 2 latihannya kan. Tadi datang ke kondangan. Sekarang latihan kalau ada orang berhenti, jangan ngumpat, jangan ngomong ngapain segala macam, gak usah ngomong, diem aja. Gitu. Bisa nggak begitu? Mari kita lihat nanti lampu merah ya. Jangan, kalau saya mau jarang banget pakai klakson, jarang banget, hampir bisa dihitung jari. Kalau emang saya harus nyalip gitu kan, pass over gitu kan, ya saya salip aja. Ngapain ngumpat-ngumpat, ngapain ngomel-ngomel. Metro mini dari zaman purbakala begitu aja kelakuannya. Betul? Angkot begitu aja kelakuannya. Mau diubah? Gak bisa. Kita jangan ikut dia pula. Dia berhenti suka-sukanya dia, kita ngomel lah. Setiap omelan kita yang negatif menurunkan imun sistem kita. Ingat baik-baik kata saya. Ada penelitiannya? Ada. Makanya Nabi udah ajarin, jangan marah, jangan ini, jangan itu. Udah Nabi ajarin semua gitu kan. Kenapa? Manusia itu makhluk hormon. Maka kita karena tahu makhluk hormon, kita banyak-banyaklah baca doa supaya hormonnya, moodnya baik. Doa itu bunyinya apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Dan kalau dia makhluk hormon, maka apa yang terjadi? Wajahnya kelihatan. Jadi orang-orang yang menjaga kolbu, menjaga hati, menjaga makanan, nggak usah pakai apa tuh namanya kosmetik apapun, kinclong sendiri wajahnya. Gitu. Ya, ibu-ibu nih terutama nih yang masih banget pakai smoke, yang masih pakai kosmetik gitu kan. Ya. Ada saya share kemarin di Telegram, ada dokter lah mungkin di Amerika yang teliti di Amerika, sini nggak tahu. Dari seorang wanita tuh bangun pagi sampai dia mau kerja, ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya via kulit. Contoh mungkin, Bapak Ibu tahu triclosan? Pernah dengar? Itu banyak di sabun kan? Coba nanti browsing di internet, Anda tulis triclosan is, nanti ketahuan tuh. Dia termasuk salah satu pestisida sebenarnya. Triclosan, TC biasanya. Kalau di sabun banyak di macam-macam lah, sabun antiseptik. Gitu. Banyak orang nggak tahu nih semua gitu. Kalau saya ceritakan semua nanti kaget, tapi kita pelan-pelan aja lah. Ya, siapa tahu di sini nanti kita bisa rutin. Gak ada yang namanya. Alhamdulillah.